Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman kembali lagi bersama saya Daniel. Nah, kali ini kita bakal bahas 3 kesalahan umum dalam personal finance. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita belajar bersama. Buat Anda yang baru bergabung bersama kami di channel Catatan Daniel, kami membahas tentang investasi, keuangan, bisnis, dan pengembangan diri, teman-teman. Nah, jadi boleh banget nih untuk Anda yang tertarik dengan topik ini untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Beberapa tahun lalu, atau tepatnya 10 tahun lalu, saya juga pernah mengalami yang namanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Nah, teman-teman harapannya nih tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi, pepatah bijak mengatakan bahwa lebih baik kita belajar dari kesalahan orang lain tanpa perlu melakukan kesalahan itu sendiri. Nah, jadi belajar dari pengalaman orang lain ini menyiratkan bahwa kita tidak perlu melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Nah, jadi cukup kita belajar dari orang lain. Nah, seperti kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya atau kekeliruan saya di dalam pengelolaan keuangan. Nah, yang pertama teman-teman, hanya menabung tapi tidak berinvestasi. Teman-teman, kalau yang namanya menabung, kita tidak memperoleh capital gain. Tabungan kita tetap utuh, tabungan kita. Kita hanya mendapatkan balas jasa atau bunga. Nah, jadi ketika kita menabung, kita salah satunya tadi hanya mendapatkan bunga, tetapi memang pokok yang kita tabungkan itu aman. Nah, berbeda dengan investasi, teman-teman. Investasi ini, investasi ini memang kita mendapatkan dua potensi sumber income. Yang pertama adalah capital gain atau kenaikan dari nilai investasi. Yang kedua adalah dividen atau bagi hasil dari investasi tersebut. Baik itu investasi bisnis secara langsung, investasi properti, investasi emas, investasi di saham atau reksadana. Nah, jadi teman-teman, Anda juga kalau misalnya belum paham tentang apa itu investasi dan apa itu menabung, nanti boleh teman-teman lihat di video saya cantumkan di atas videonya. Kesalahan yang kedua, teman-teman, tidak melakukan perencanaan terhadap keuangan yang baik. Jadi dulu saya memang punya tabungan memang boleh dibilang cukup. Tetapi memang saya belum merencanakan untuk investasi. Nah, artinya tujuan keuangan yang kita tetapkan itu boleh dibilang belum menjawab atau sudah ada tujuan keuangan tetapi memang kita sedikit mengalami keraguan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, artinya begini, ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi, teman-teman. Jadi, eh, tujuan keuangan kita itu sesimpel kita misalnya, saya 5 tahun ke depan punya kendaraan. Saya 5 tahun ke depan punya rumah. Nah, caranya kita tidak jabarkan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai keuangan tersebut. Itu yang seringkali dialami oleh saya ataupun mungkin teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak akan mengulangnya itu kembali. Nah, jadi kesalahan yang kedua ini adalah punya tujuan keuangan tetapi tidak ditulis secara spesifik bagaimana mencapai tujuan keuangan tersebut. Apa saja langkah-langkahnya. Nah, maka penting teman-teman untuk mempunyai tujuan keuangan dan menentukan langkah-langkahnya atau step by step untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Jadi harus ditulis secara spesifik, harus dibuat ini benar-benar bisa kita capai. Misalnya teman-teman, saya kasih clue atau saya kasih contoh. Dalam 5 tahun ke depan, saya akan membeli sebuah rumah seharga 400 juta. Nah, saya akan berinvestasi setiap bulan 4 juta rupiah selama
4 tahun ke depan dan dengan tingkat pengembalian 15% per tahun. Nah, itu sudah jelas teman-teman. Jadi bisa kita capai, lalu ada terukurnya, kemudian spesifik tadi, kemudian ada timeline-nya, ada waktu yang tenggang waktu yang kita berikan di situ. Mendahulukan apa yang namanya keinginan. Nah, ini juga saya alami teman-teman. Jadi ceritanya pada kurang lebih 11 tahun yang lalu, saya lebih mengutamakan untuk membeli kendaraan dibanding berinvestasi. Tentu ada kaitannya juga dengan yang nomor satu tadi. Jadi hanya menabung dan lupa berinvestasi. Nah, yang ini kita hanya memerlukan atau mengutamakan keinginan tadi untuk membeli kendaraan. Jadi saya duluan beli mobil. Padahal teman-teman tahu bahwa mobil yang kita beli ini nilainya itu nggak akan naik. Justru itu semakin turun nilainya. Sebenarnya 3 kesalahan ini ya cukup fatal ya. Jadi ketika saya menyadari ini sudah boleh dibilang ini 5 tahun yang lalu saya menyadari ini, tetapi saya merasa itu belum terlambat. Akhirnya ketika 2018 lalu, saya coba bangkit, saya coba menata ulang perencanaan keuangan saya dengan baik. Saya lakukan juga yang namanya budgeting, saya lakukan perencanaan keuangan secara terukur, spesifik, dan ada timeline-nya. Dan saya nggak mau lagi hal-hal konsumtif ini membayang-bayangi seperti misalnya saya mengutamakan membeli kendaraan, tetapi itu lebih kepada bagaimana kita kebutuhan dulu yang kita utamakan, bukan keinginan. Saya pernah ulas di situ bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi teman-teman boleh lihat videonya di sini. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan kita kali ini. Jadi yang pertama tadi kesalahannya adalah menabung tetapi tidak berinvestasi. Kemudian yang kedua, punya tujuan keuangan tapi tidak ditulis secara spesifik, tidak dibuat dengan smart. Nah, kemudian yang ketiga, lebih mementingkan keinginan dibanding tujuan keuangan atau kebutuhan kita. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran kita bersama, dan mudah-mudahan Anda tertarik dengan video ini. Anda boleh like, Anda boleh share ke teman-teman Anda supaya mereka juga tidak mengalami 3 kesalahan ini.